juga. Akai, tapi Fanny dan Link tetap Masih sama. Masih sama ya. masih. Oke, Bigetron berarti mereka cukup respect dengan kits untuk hero assassin dia. Ini ibarat karyawan udah karyawan tetap nih berdua nih. Waduh. Link Fanny ya, Fanny match 1 lepas nih. Dikasih-kasih sih, sampai di game 3 match 1 gak ada yang mau pakai. Iya, Kalau di Linknya. game ini benar-benar respect, semuanya di ban. Tapi untuk selanjutnya tadi kita sempat melihat beberapa assassin lagi yang menjadi salah Your satu respect team is dari banning. Bigetron, namun Valentina yang menjadi prioritas dari Alter Ego. Last banningnya Your team Morpheus. is picking. One. Oke. Mereka Mereka punya kesempatan bisa langsung mendapatkan karyawan, tapi kalau emang mereka mau mengamankan one langsung loh ini. Ini diarahin gak sih? One diambil langsung. Atau ini bisa jadi ada sedikit trap yang dilakukan oleh pemain dari Bigetron Alpha. Iya. Mereka pengen ngasih one-one-nya. Betul. Masa mau Madigi lagi? Mereka bisa ngambil dua Mereka- sekaligus lah ini Franco, Beatrix bisa mereka amankan. Combo Bisa. yang sangat yang kalau kita balik lagi ke belakang di Your match ini team adalah is luar biasa. picking. Ya one-one ada di sana, Franco Beatrix. Ya Beatrix dari siapapun lah ya. Iya, Ya Beatrix mungkin dengan Esmeralda. oke. Beatrix dengan Franco, ada di pinggir Beatrix. Kalau- Julian juga kuat. Kalau menurut gua untuk melawan one, Yap. lu udah wajib suppress aja udah. Bawa hero yang memang suppress Franco. aja. Franco bisa. Franco Kaja suppress udah gitu. Kalau Dan- Kaja, Iya tipis Kaja, ya. Kaja kan sekarang memang sangat udah jarang Iya. banget. Betul. keluar. Minusnya Kaja dia tipis aja sih. Udah bukan menjadi sebuah pilihan yang sangat-sangat baik terus, tapi Franco. Iya, dan Franco tuh gak cuma karena one ya, tapi banyak banget hero yang bisa dia bener-bener tahan, yang Yep. merepotkan terutama. Dan kita bakal lihat sedikit achievement juga dari seorang Vala yang cukup outstanding. First place winner NMA season yang ketiga with EVOS Legends. Dan juga third place winner MPLI di season yang ke-8. Dan first place winner MDL season yang ke-5 with EVOS Icon. Where is my target? Your Karina team is Nata. picking. Oke. Wow, ya. Saya makin pusing. Karena ya Marksman nggak mungkin diambil lagi, Beatrix nggak mungkin diambil. Bisa jadi opsi ketiga buat Bigetron Alpha. Iya. Tapi Pakito Oh lepas. iya. Ada Pakito lepas. Masih ada Balmond juga bisa dipakai. Apalagi dengan adanya Karina ya di sisi sebelah kanan Iya. nih, Balmond mungkin bakal Balmond cukup bisa enak. menang banyak ya. Betul, mulai dari damage yang ketika si Karina mendekat, tambah lagi kita tahu sendiri perebutan objektif. Ini Balmond ada nambah damage dengan level counter. Iya. Dan juga Balmond lawan kali ini kan ya oke lah ya. And more Sebelum than di a ban. weapon. Tapi Julian dulu. Julian lagi. Julian masih keluar. Mereka tetap dalam pakemnya untuk Bigetron Alpha. A Untuk punch Bigetron for untuk a Alter punch. Ego. Pakito. Oke. Your Dan team Pakito is kembali. Tanpa Balmond ya. Tapi ya Pakito juga tadi kita sudah bisa Ini- melihat efek Iya. dari Julian Iya. Pakito Combo tadi. kemenangannya mereka. Alter Ego di game yang kedua. Ini 3 hero. Popol and Koopa are the best Popol. Your team is lagi. banning. Ini enak juga sebenarnya buat nangkep ke arah one-one-nya ya. Tapi kita nggak tahu sendiri nih, nanti mekaniknya bakal seperti apa, karena one-one sendiri ketika ngasih damage ke arah solo tuh enak banget tuh nyicilnya. Oke, tapi Franco di ban terlebih dahulu. Ya ada Franco sekarang. Popol Kupa juga mungkin untuk memenangkan laning phase ya. Atau Popol Kupanya main sebagai mid laner lagi. Nah Mid ini lane nih. lagi. Kalau main sebagai mid laner lagi, mereka butuh lagi berarti 1 damager loh. Kalau mau untuk bermain mid lane berarti ini adalah satu paketan dari mid lane. Iya, ini satu Hanya paket. menyisakan XP lane dan juga God lane ya. Yes. Oke. Beatrix. Dan di sebelah sudah ada mid lane, sudah ada jungler, sudah Atau ada Digi. record lane-nya. Franco dibuang untuk kali ini. Ini mereka, aduh, Rada pusing ya berasa kalau pala ngeliat. ulung Wah, Kenapa kepalanya? berasap. Berasap. Iya, ngelihat ini Among the Pola planes pikir yang exists Your begitu. team is Unik Wah. banget. which I was made Ya, tapi for. Yip ban. Alright. Jadi bukan mid laner Yip-nya, Julian-nya masih di tangan Udil sepertinya. Dan last ban. Gak ada Franco. Kalau mau satu hero pick off lagi, Chow. Tapi satu hero yang bisa untuk menjaga jarak tuh, walaupun untuk kali ini kalau memang Popol Kupanya akan berada di area mid lane. Tapi sebelumnya untuk Cecil juga adalah satu hal yang bisa banget kan dibawa dengan adanya dua hero milik yang mungkin untuk dari Julian sendiri. Oke, dia punya pergerakan yang bisa untuk langsung mendekat ke arah kita dengan sword yang dia miliki gitu. Tapi setidaknya Cecil juga bisa menjadi salah satu pelindung dengan dihilangkan Yip untuk kali ini. I Tapi udah jarang do banget juga nggak sih not kita is ngeliat banning. Cecil, apalagi kalau misalnya ada hero-hero yang bisa ke belakang seperti Natalia misalnya. Natalie kan sekarang udah ada di dalam tim Oh, sendiri untuk dan Bigetron. Julian juga Iya, ya? itu untuk Bigetron apa? Sementara yang di depannya ini loh. Julian. Menjaga jarak, main sanguin claw-nya aja ke arah Pak itu bisa jaga Bisa sih, jarak bisa. lagi. Yes, dan selanjutnya udah ada Direct kali ini. Yes, mereka. Esme ya, mungkin banget untuk bisa Yep. diamankan mengeliminasi lagi counter natural untuk Esmeralda. Iya. Karena ada Herod.
Berarti landing phase-nya, opsi untuk menang di landing phase sudah dihapus. Yap. Untuk Bigetron Alpha dan ya Esmeralda terbuka. Mau di-ban atau tidak dilepasin aja Alter Ego. Karena Alter Ego juga, ya mereka masih oh di Digi. Your Digi team bawah. Digi is my name. Esme terbuka. Esme kah? Ambil sekarang. Iya. Karena kalau tidak, Alter Ego pun bisa mendapatkan hero tersebut karena mereka juga entah masih butuh XP lane atau tidak, itu pun kita masih abu-abu. Betul, karena Pakitonya bisa masuk ke XP. Betul. End of one thing is the Esme beginning of mereka ambil. another. Udah pasti untuk Esmeralda sendiri menjadi salah satu XP laner yang masih top lah ya. Kita ngeliat dari penggunaan dari Pai sebenarnya yang kali ini bakal ditukar ke tangan Bigetron Alpha. Dan dua pilihan atau pick terakhir dari Alter Ego ini akan menentukan Pakitonya bakal di mana. Iya, antara mereka cari salah satu counter untuk Natalia misalnya. Rafaela masih ada. Yap. Bukan map. Cover ya. Atau kalau enggak ya mereka bisa pakai slot yang tebal. Balmon nongol. Balmon Balmon. apa Pakito nih om? Yang akan berada di area jungler. Tanda tanya. Flex, masih flex. Flex kan? Masih flex. Lumayan bagus dia Kids untuk debut pertamanya. Fearless, sedap. Sedap. Ini adalah komen dari Fearless ya. Boleh tapi Your cow. team is taken. Wah. Leo Murphy kembali dengan satu hero andalannya. Iya, langsung ada teriakan juga ya dari Yap. para Alter Champs kali ini melihat Chow. Leo Murphy yang akan segera hadir ke dalam tenda tapi belum selesai. Bigetron Alpha masih mencari nih satu pilihan terakhir mereka seperti apa. Mid lane ya. Beatrix. Lagi. Main kayak tadi lagi kayak game Mau pertama. main Cloud kalau menurut aku ya kalau Kelamaan sih. ini aku berpikir kalau ini masih butuh marksman ya. Ya, Kalau dia memainkan Cloud di sini dengan adanya Chow kayak begini, sia-sia. Dia masuk ditendang. dan Cloud juga mainnya late game gak sih? Iya. Let's go. Bakal susah. Iritel Iritel. ternyata. Masih Iritel. masih double marksman berarti. Double marksman tapi Iritel ternyata. pembedanya adalah Iritel. Tapi Iritel butuh waktu sih karena kita tahu ini hero yang memang sakit. Oke. Tapi dia butuh item. Bukan mungkin seperti Popol Kupa. Yap. Yang itemnya ya oke lah, satu BOD dia udah lebih daripada cukup. Yap. Buat bisa dapetin pelintingan gold dan juga dapetin turret. Tapi Iritel, late game sakit tapi di early masih kurang ya. Masih sangat-sangat butuh sekali apalagi yang di depannya adalah One walaupun Iritel juga adalah salah satu hero yang sangat-sangat bisa sekali untuk bisa menggocek juga ke arah Swallow Pen ataupun menyembunyikan weakness point yang dia miliki karena untuk Iritel sendiri mobilitas sangat tinggi, dia bisa bergerak sambil memberikan damage-nya. Tapi game ketiga Ya. Bigetron Alpha kah? Atau Alter Ego Esports yang akan memenangkan pertarungan ini kira-kira nih. Kira-kira MPL Arena siapakah yang akan memenangkan pertempuran di game yang ketiga? 5 seconds till the enemy Oke, reaches kita the mau battle. dengar dulu suaranya MPL Arena. Oke, terima kasih dan ini dia Land of Down. Ya, sebegitu ramai ya dukungan dari kedua tim kali ini di Ampel Arena dan juga di kolom live chat pastinya teman-teman yang selalu setia memberikan dukungan. Dan seperti biasa kita akan berfokus terlebih dahulu ke arah seorang Max dan juga Kids. Dan ya dengan adanya Balmon mungkin bakal memberikan pressure yang berbeda lagi ke arah Max. Tapi double marksman masih menjadi satu hal yang perlu di-highlight dan menarik banget sih menurut aku. Iya. Dengan keadaan double marksman seperti ini, pressure-nya bakal masuk dari early juga ya. Karena dari top lane-nya ini bakal susah untuk bisa di-ganking. Lihat bagaimana posisi trap yang sudah diletakkan langsung oleh Valve. Oke, berarti akan ada fokus yang mungkin dihancurkan ya Om ya. Karena nantinya untuk Chow sendiri, Leo Murphy sendiri akan bergerak. Ini prioritasnya akan kemana? Itu akan menjadi sebuah efek kegunaan yang apabila bisa dimanfaatkan oleh Bigetron Alpha, itu akan menjadi hal yang baik untuk mereka. Nah, dan jangan lupakan dengan adanya Popol Kupa di area mid lane ini mapnya bakalan cukup terang pastinya ngebuat dari Udil terutama yang biasanya bisa memberikan surprise dengan enhance chain-nya harus lebih berhati-hati lagi ketika mau melakukan rotasi, ambil jalur dalam sebisa mungkin dan juga Marky cukup mandiri sih sejauh ini, tapi dengan kedatangan beberapa pemain dari Bigetron nampaknya membuat Leo Murphy harus men-trigger adanya satu flickernya Pak Pulu. Oke, satu flicker sepertinya udah langsung berhasil dikeluarkan. Sementara untuk Max-nya langsung maju ke bagian depan dan mereka semua. Walaupun untuk kali ini adalah lethal counter yang langsung dikeluarkan tapi tidak bisa bertahan. Balmonnya menjadi korban pertama. 4 pemain loh dari Bigetron Alpha berada di area bottom lane dan itu satu pertukaran yang menurut aku cukup worth it ya dengan kehilangan seorang Kids atau jungler dari Alter Ego Esports membuat mereka semakin kekurangan waktu untuk mendapatkan objektif. Pastinya sih ya, karena itu jungler yang tumbang juga tadi. Jadi ada sedikit waktu yang terbuang juga. Dan mungkin pemilihan tanpa Beatrix di sini dari Bigetron sendiri. Karena mereka nggak mau bermain dengan jarak yang cukup dekat. Karena adanya Julian, Pakito, Chow dan juga Balmon yang bisa tiba-tiba membuat serangan.
Jadi mereka milih untuk bermain dengan jarak dan ya ini Marky sudah lebih daripada cukup. Lihat bagaimana dia hanya mencicil dulu nih. Iya, dan itu berkesinambungan pula dengan spell yang dibawa ya Om ya. Iya. Coba lihat ada sprint yang bisa dibawa pula oleh Retail dan juga kali ini Ripo-nya berhasil kabur dengan menggunakan sprint. Namun Pai mencoba untuk langsung mengejar ke arah Ki. Tapi Turtle udah mulai dicolek dengan satu cyclone yang langsung dikeluarkan dan juga tertangkap basah kali ini dari Palanya. Ditendang dengan Way of Dragon dan langsung menghilang. Karena dikeroyok dirinya di tengah-tengah area river. Iya, itu dua keuntungan gak sih mereka ngedapetin ke arah Turtle, mereka juga dapetin satu eliminasi ya, apalagi ini ke arah seorang Vala. Kita tahu sendiri Kupa ketika ketinggalan ini mereka nggak bisa terlalu galak ke arah turretnya. Namun lihat damage yang coba diberikan juga oleh Bigetron Alpha membuat Udil harus recall terlebih dahulu. Namun Kaya ya dalam ancaman nampaknya masih ada mobilitas yang begitu tinggi untuk bisa melarikan diri. Yes, dan juga Concussive Plus, cooldown reduction. Ini untuk Leo Murphy ya, dan dari dua jago yang sedang bertarung sama-sama dengan emblem Demon Slayer. Jadi sama-sama bakal cepat juga, tapi perbedaannya dengan satunya retry lebih cepat, yang satunya dengan tambahan attack speed. Yap. Sementara kali ini Nino di bagian bawah masih anteng juga bersama dengan Iritail saling menghilangkan satu wave minionnya. Sementara dari area yang berbeda, wave Swallow dikeluarkan tapi tidak kena juga, hanya menyenggol. Belum ada weakness point yang benar-benar terpecah, belum ada lagi pergerakan di mana mereka bisa melakukan hal yang begitu signifikan. Tapi untuk kali ini Nino-nya dikejar habis-habisan. Heavy crossbow mengakhiri hidup dari One War Plus ditambah dengan Kaye yang mendadak langsung datang dan juga memberikan bantuan. Disiplin banget pergerakan dari Bigetron Alpha kali ini menunggu adanya pergerakan Nino yang lebih jauh lagi ke area depan dan langsung dikasih satu surprising. Platingan juga udah diamankan oleh Bigetron Alpha, ngebuat mereka harusnya akan semakin kuat lagi untuk itemization mengingat Marky butuh yang namanya item belum. Yap. Kids masih melakukan farmingan untuk beberapa item awal, part-partnya udah ada yang jadi ya. Iya, dari Vala lihat udah ngantri tuh ya. Legion Sword bakal menunggu, Buset, dia BOD. bakal menunggu juga buat dia, bener. Dari retailnya sendiri juga ini udah mulai nyicil ya, dia udah punya Windtalker, dia bisa ke Berserker Fury sebentar lagi atau bahkan ke Scarlet Phantom. Sementara sekarang Max dan juga Kaye beserta dengan Ripo mereka udah mengambil posisi. Mereka sudah set up posisi. Tapi di bagian bawah retailnya masih santuy pula seorang diri. Terlihat ada Turtle Cat by Samsung Galaxy S Series. Tapi Murphy di dalam rumputan ketahuan posisinya karena ada Ki yang udah mendapatkan informasi tersebut. Ini Vala udah mulai tertekan juga ya kalau kita lihat dari popol kupanya yang nggak bisa seagresif dari game sebelumnya. Bahkan untuk platingannya nggak bisa dapatkan terlalu banyak. Namun Turtle sebuah perebutan yang mungkin bakal menentukan lagi seperti apa dominasi yang bisa diberikan oleh kedua tim kali ini dengan Udil enhance chain-nya connect ke arah dua pemain sekaligus membuat dari Marky segera mendekat dan itu dia Turtle yang bisa diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports. Yap, itu dia. Ada satu hal di mana mereka tadi berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah Vala. Lethal counternya on point pula. Memberikan damage yang maksimal. Tapi di bagian tengah mereka berhasil menghilangkan satu wave minion dan juga ada pergerakan di mana untuk kali ini Alter Ego sepertinya perlahan tapi pasti mulai menyerang di mana untuk sekarang ada dua orang di bagian bawah dan juga weakness point yang terbuka dan waktunya untuk terbang. Kaye pun langsung ditinggal begitu saja. Yang penting kali ini retailnya udah langsung berhasil ditumbangkan dan juga Ripo berjuang seorang diri di mana udah ada pergerakan dari Pakito Del dan juga Balmon bergerak bersama-sama untuk bisa menghilangkan langsung ke arah Esmeralda. Galak banget kali ini dari Alter Ego Esports kembali mengeluarkan permainan mereka yang sangat amat agresif ke arah kill pastinya karena lihat berapa banyak eliminasi yang berhasil mereka amankan terutama di area bottom lane. Membuat mereka ngedapetin outer turret dan memperluas space mereka, ngasih pressure juga ke arah seorang Vala. Ya, dan Berserker Fury sekarang untuk Marky. Tinggal menunggu seberapa besar damage-nya karena pressure dari Alter Ego ini nggak ada henti-hentinya. Lihat itu damage yang benar-benar masuk ke arah seorang Kaye masih bisa ditahan ternyata dengan adanya seorang Ripo tapi Pai recall dilakukan dan Kaye akan langsung nge-burst bagian depan dan lagi ada seorang Max yang mungkin gak diduga-duga membuat Bigetron Alpha mendapatkan satu eliminasi. Bakal ditukar terlebih dahulu dengan adanya seorang di bagian depan. Vala still survive dengan adanya Marky, bahkan ini bisa aja dibalikin keadaannya mengingat damage dari seorang Marky yang gak tertahankan. Tapi untuk Marky kali ini terikat, andai dia tidak terikat mungkin akan ada dua korban tambahan tadi Om. Yes, apalagi dia sama-sama juga dengan spell sprintnya. Heavy crossbow juga sudah dibuka tadi. Wah. Namun di bagian atas tadi ada sebuah cerita yang berbeda ya. Dengan tas ternyata memang benar-benar dikejar. Iya, itu surprising yang diberikan oleh Max juga ya. Yep. Mungkin gak expect dengan recall-recall yang terlihat di sana ngebuat Max-nya semakin galak lagi. Tapi ya ini dia masih era menit yang ke-7 Alter Ego Esports sudah mulai mengungguli ke arah goldnya. Mengingat emang banyak banget objektif yang udah bisa mereka kuasai mulai dari turtle dan juga auto turret di bagian bottom lane. Oke.
Ini dia untuk Balmon ya, masih di tengah, turtle-nya masih dicuekin aja. Wah. Namun di bagian atas Pai. seorang diri Pai-nya bisakah mereka mendapatkan langsung arah Pai, namun Pai-nya masih bisa mempertahankan. Namun dirinya masih bisa selamat walaupun di bagian belakang udah ada satu backup yang langsung hadir dari Udil. Tapi tidak ada yang tumbang selain outer turret-nya. Iya, tapi objektif yang lain diamankan oleh Alter Ego Esports ya. Dan iya, dari Beacon Alpha mereka memfokuskan untuk bisa menumbangkan Pai. Tapi ternyata waktu juga bisa dibeli oleh Pai sedemikian rupa. Sehingga selain daripada dapetin turtle, ini udah mulai di-red juga untuk buff dari Beacon Alpha. Susah banget sih sebenarnya kalau kita ngelihat kondisinya seperti ini untuk Alter Ego Esports yang udah mulai mendekat dari dua sisi yang berbeda. Ada Kids dan juga Leo Murphy yang langsung lompat ke bagian belakang memberikan damage dengan rasa pola dan lethal counternya. Sayang sekali belum connect ke arah siapapun kayaknya memberikan mengulasan dendamnya. Tapi Kids memasang badan bagi teman-temannya kali ini cukup berhasil untuk bisa memperpanjang fight mereka, Pak Pulu. Oke, itu dia ada serangan lagi yang langsung dilakukan begitu saya. Leo Murphy mundur dulu sesaat. Sementara untuk player-player berbeda. Dari 1-1-nya berhasil langsung ditangkap. Hanya saja untuk kali ini Karina menghantarkan pula nyawanya. Heavy crossbow langsung diaktifkan mencoba untuk langsung mengejar karena Leo Murphy. Coba lihat kupanya. Hanya mengikuti di bagian belakang. Belum mau melakukan hal apapun. Yang kali ini kondisinya mungkin bakal diperlambat terlebih dahulu tempo permainan antara kedua pemain. Karena Blade of Despair baru diamankan oleh seorang Faroh di menit yang ke-8. Tapi lihat di sisi tengah juga dari seorang Pai akan dikejar. Tapi satu cara terakhir menyelamatkannya, namun Kids yang mungkin akan menjadi pertukaran. Kayaknya mendapatkan cara seorang Kids dan kayaknya akan langsung tukar dengan aja ke Way of Dragon dari Leo Murphy. Oke, epic crossbow-nya udah mulai berasa. Coba lihat Leo Murphy pun harus pulang dulu. Ada satu gerobak. Nino di bagian. Coba lihat satu hitnya kena Nino. Langsung hilang 2 bar seperti itu. Sakit banget dari segi itemization. Tapi kalau kita ngeliat dari segi goldnya sebenarnya nggak terlalu jauh. Nah ini nih yang serem ketika goldnya nggak jauh dan lawan Iya. kita punya 2 marksman. Udah pasti lebih mengerikan kalau punya 2 marksman karena secara burst damage output mereka pasti jauh lebih besar. Jadi ini harus bisa diimbangi juga dengan item-item defense dari Alter Ego. Oke, kita bakal melihat lagi juga dari seorang Popol dan Kupa Falah yang benar-benar diharapkan dari Bigetron Alpha untuk bisa mendapatkan cara surat, tapi sejauh ini hanya ada satu turret yang berhasil mereka amankan. Yep. Nih ada orange buff yang diamankan terlebih dahulu. Coba lihat di bagian bawah ada setup yang memang sudah dilakukan oleh pemain dari Bigetron Alpha. Ada 1, 2, 3 hero. Tapi Leo Murphy tidak diketahui pergerakannya di area tersebut. Dan juga masih ada Udil yang memang setupnya sangat-sangat baik sekali. Mereka mencoba untuk memberikan aksi pengepungan ya. Dan bagusnya dari Kia adalah dia bisa bergerak seperti vision buat temennya. Karena kalau tiba-tiba ada tanda pentung aja, dia bisa mundur ke belakang, tarik ulur lagi. Dan ini dia. Aduh itu dia Udil mundur dulu Nevin. Cukup menahan jantung kita untuk beberapa saat pastinya karena ketika satu inisiasi dibuka ini banyak banget kemungkinan yang bisa terjadi, Pak Pulu. Yap, betul sekali. Ini Marki ya udah mundur dulu. Sementara untuk Ripo, ketahuan sudah posisinya. Sama-sama di dalam rubutan bersama dengan Kid, tapi Nino udah join the fight. Mereka pun harus mewaspadai bagaimana pergerakan dari Nino, pergerakan dari Swallow Fan-nya, dan juga weakness point dari rekan-rekannya. Ada satu orang yang terbuka. Namun untuk kali ini, siap untuk langsung memberikan aksi penendangan. Namun ternyata, Leo Murphy-nya pun masih bisa selamat dengan ada aksi perlindungan dilakukan oleh Udil. Dan juga kali ini Lock berhasil langsung diamankan dengan ada lethal counter. Dan juga, dengan side retribution begitu on point, tapi Max-nya terjebak dengan satu weakness point lagi berhasil dihancurkan. Dan Max-nya berhasil ditangkap. Menukar jungler dengan jungler, tapi lihat objektif yang bisa diamankan lagi oleh Alter Ego Esports. Menambah memang dari pundi-pundi goldnya, tapi balik lagi ini belum terlalu jauh. Jadi Bigetron Alpha punya change yang benar-benar besar dengan ngebawa Iritel, terutama Marky, masih ke arah late game. Iya, tapi dari Bigetron Alpha sendiri, mereka high ground defense-nya agak sulit ya. Karena mereka harus bisa nge-clear cepat dan mereka lagi gak punya nih. Untuk hero-hero yang bisa nge-clear cepat, kecuali mungkin dari Marky-nya harus melepaskan heavy crossbow-nya. Iya, bakal jadi satu kerugian pastinya karena heavy crossbow bisa dibilang cukup mahal ya. Nih di bagian tengah juga coba lihat di area dari Purple Buff itu sendiri. Udil udah mulai bergerak, Max-nya diundang untuk hadir masuk ke dalam area dari Purple Buff itu sendiri. Tapi Murphy berhasil dengan jet kundonya walaupun belum ada Way of Dragon. Tapi mereka semua begitu disiplin. Coba lihat Alter Ego, tidak ada satupun yang mau maju melewati garis yang diciptakan oleh Leo Murphy. Nah ya nampaknya evaluasi dengan double marksman sudah banyak. Tapi Leo Murphy-nya harus hilang dengan surprising damage dari Bigetron Alpha. Marky mundur ke bagian belakang, namun Ripo yang mengambil pertukaran dengan crossbow. Waktunya udah terbuka bola menjadi target berikutnya dan hilang sudah. Dua pemain dari Bigetron Alpha masih menuju ke arah parkir berikutnya yaitu seorang Marky bersama seorang Kayane dan
dan juga Max. Tapi ini dia Lord yang berhasil mereka runtuhkan, memperpanjang nafas untuk Bigetron Alpha. Oke, Kids punya Radiant Armor sekarang siap untuk menerima magical damage yang akan masuk ke dalam tubuhnya. Hanya saja Marky tapi Udil mencoba untuk bisa mendapatkan 1v1 situation. Mencoba untuk peruntungannya dan juga Kids maju bagian dalam tapi begitu banyak damage masuk ke tubuhnya membuat dia pun harus mundur kembali. Wah, ini dia beberapa pergerakan yang udah mulai lakukan. Satu pergerakan yang salah bakal memberikan beda nasib, tapi kayaknya Jawa macam ada langsung hilang begitu saja dengan enhance chain yang dikeluarkan oleh seorang Udil. Wow, sebuah hal yang sangat disayangkan di mana tadi seperti AKY tertangkap basah dan harus menghilang najum cepat, Om. Yes, dan ini peluang untuk Alter Ego Esports. Kalau mereka mau nabrak, sekarang adalah momen yang tepat karena mereka gak bakal bisa di flank dari belakang. Gak ada Yep. Ki. Oke, ini dia satu pestar yang ada di area atas. Namun sepertinya ada Joe yang berhasil lanjut dihancurkan walaupun mereka semua terkena efek dari chain yang udah di-enhance. Kids berputar-putar, Cyclone Sweep-nya tetap berada di area tersebut. Tapi Nino terkena satu efek dari Heavy Crossbow dan begitu menyakitkan. Mereka semua mundur teratur. Iya, sayang banget kayaknya pergerakan Leo Murphy untuk momen yang baru saja terjadi terlalu jauh ke bagian dalam, ngebuat dia yang harus hilang dan damage-nya memang cukup berasa dari Alter Ego. Tapi pertahanan di area base turret itu tetap bisa untuk kalahkan Mawar. Dan ini sebenarnya ya dari Leo Murphy terlihat dia maju sendirian. Dan untungnya ada backupan dari belakang dengan enhance chain yang ngangkat dan juga weakness point yang pecah dieksekusi oleh Nino. Itu bagus banget sih tadi. Cuman mereka masih belum bisa untuk benar-benar bisa mendapatkan kemenangan dan juga menghancurkan base utama di mana sekarang Lordnya nongol lagi nih dia Lord di menit ke-13. Mereka masih punya kesempatan juga dari Bigetron Alpha. Akankah mereka fokusnya bisa saling menyatu untuk bisa mendapatkan Lord ini atau terbagi dengan adanya wave minion yang begitu menabrak ke arah mereka? Ini bisa aja sih di kontes, tapi ya memang satu tugas dari Bigetron Alpha, mereka harus nge-clear dulu ke arah wave minionnya. Mereka harus manage dulu, apalagi informasi nih. Kuantitas dari Alter Ego Esports seperti apa yang mungkin bakal menjadi satu bumerang ketika Bigetron Alpha kehilangan informasinya. Tapi coba lihat dari minimap kita, ada pergerakan yang cukup signifikan yang dimana kali ini Lordnya masih tetap diganggu tapi udah ada aksi penyatuan lagi yang akan mereka lakukan. Terkena efek knock up-nya sementara dari Ripo-nya mulai maju ke bagian depan tapi Murphy bersembunyi dalam rumputan dan Nino juga udah mulai memberikan aksi lompat-lompatannya. Leo Murphy-nya masih membuat sebuah garis, tidak ada yang mau maju karena kali ini generasi keluarkan pula dengan Kupa yang sudah mulai marah dan digigit habis-habisan. Untuk kali ini Leo Murphy-nya sebenarnya membayang waktu sedikit. Namun dengan tangan Lord yang berhasil mereka amankan, mereka berhasil untuk mendapatkan sebuah aksi balasan lagi. Dikejar, Max-nya down. Namun untuk kali ini Ripo-nya bisa dia bertahan dan diputar habis-habisan dan juga double kill berarti tidak mengenal lewat. Ini dia kemenangan akan hadir untuk Alter Ego di mana wipeout pun berhasil mereka dapatkan. Congratulations Alter Ego Esports, kemenangan yang benar-benar menegangkan karena mereka berhasil mendapatkan reverse sweep dan ini dia base terakhir untuk bisa mengalahkan Bigetron Alpha, berhasil diamankan oleh Alter Ego Esports. Wow, tertinggal di game yang pertama. Wah, Mereka balikin sampai akhir. beda banget dari cara permainan mereka dibandingkan dengan game yang pertama. Evaluasi yang cepet banget bisa dibilang untuk menghadapi double marksman. Luar biasa sekali siapa yang dilakukan. Bahkan di game yang ketiga kali ini. Wah. Lagi dan lagi. Apapun yang di set up oleh pemain dari Bigetron Alpha. Ya. Terlihat kasarnya, berantakannya. Ya. Dan mau gak mau kita harus mencoba seperti itu gitu. Ya, tapi untuk tim fight yang terjadi juga yang apalagi yang di akhir ya, di mana Alter Ego ini mereka nge-ban juga. Mereka di bawah sana ada 1-1. Jadi Nino itu munculin